Selamat pagi. Kali ini adalah challenge antara anak dan pacarnya. Sering disangkain pacar katanya kalau pergi berduaan. Antara Alam dan juga Bu Atiko untuk belanja dengan budget terbatas produk-produk UMKM khas Indonesia yang kita banggakan karena di sini banyak banget barang-barang ataupun produk-produk UMKM-nya. Mamah kasih uang ya. Silakan. Buat Alam 100.000, buat Bu Atiko 100.000. Belanjanya di bawah 3 menit. Nanti itemnya berapa? bebas. Oh, bebas. Pokoknya nggak boleh lebih dari 100.000. Oke. Angkanya kalau bisa pas itu udah pasti jadi pemenang. Tapi kalau misalnya kelebihan pasti kamu kalah. Nggak boleh lebih ya. Dan kurangnya juga nggak boleh banyak-banyak. Udah ready? Siap. Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Mulai. 3 menit ya? 3 menit. Bang, ada 100.000 nggak bang? Apa ya kita ya? Apa beli aku aja? Apa beli apa ya? 15 detik telah berlalu. Kita lihat ya kira-kira Alam 100.000. akan tertarik untuk belanja apa aja, Bu Atiko tertarik Ini belanja mendingan apa kita aja. deposit dulu uangnya, tunggu 1 tahun biar naik. Kita bisa beli tambah banyak. Nah, Bu Atiko ini kan ibu UMKM-nya Jawa Tengah nih. Kita lihat sengerti apakah Bu Atiko sama produk-produk jenama-jenama lokalnya yang ada di sini. Jadi kita pengen lihat nanti kayak apa. Karena saya nggak belanja, saya pengen nyemil sebetulnya, tapi saya nungguin aja di kasir. Karena tinggal ngitung. 1 menit. Hah? Udah? Udah ya? Oke. Udah dapat kopi 3 biji dari Bali sama apa ini? Oh, teh dari Sumatera Barat. Dan semoga nggak dapat pajak ya, soalnya ini pas 100.000. Ya udah, ini barang kita, teman-teman. Kurang dari 3 menit. Ya udah, kita jalan-jalan lagi aja, nggak apa-apa, lihat-lihat. Sebelah masih nyari-nyari itu. Kita udah siap. Oh boleh. Aduh, duitnya mana ya tadi? Oke, let's go. Udah siap. Tapi semoga nggak dapat pajak segala macam. Kata ini pas 100.000 nih. Kamu belinya 1 item doang? 2. Nyari yang ada bangga buatan Indonesia tapi kok Bunda jarang. sudah 2 menit, Bunda. Oh, 2 menit ya? Ini harganya berapa ini? 66.000. Tadi kantongnya berapa? Aku tak nyari yang buatan ini nggak jadi. Kita tunggu. Bawa banyak. Ketahuan yang biasa belanja sama yang beli yang penting aja. Gitu. Udah Sarah, Bunda. 10 detik terakhir. Ya. Sudah. Mari kita berhitung bersama di kasir. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Silakan dihitung. Di layarnya, Bang. Coba. Ini buatan Solo Tigo. Totalnya 96.500. Wih, 96.500. Mendekati ya, cukup ya. 2 item. Nah, itu Tadi kayaknya yang di bawah banyak, Bunda. Di bawah banyak. Tadi soalnya nggak ada cinta bangga Indonesianya jadi tak masukin lagi. Oh gitu. Aku nyarinya yang ada bangga Indonesia, mantap. Kalau ini jelas dari Solo Tigo. Ini yang menang siapa? Yang menang kayak gimana? Yang menang yang paling mendekati 100.000. Oke. Coba. Bal. 103.000. Namanya emak-emak hitungannya pasti. Parah banget, Kalau beda mbak hitungan harganya harga mbak sama yang mama di itu sana presisi. mbak. Beda, parah banget. Alam.
kepercayaan diri kamu ternyata kalah sama mama-mama Alam. Harganya beda Mbak. Harganya beda ya? Oh bisa beda Mbak harga coba? Mungkin ada update harga mungkin. Oh ada update harga. Apa-apa. Dan ini Bali bukan Jawa Tengah. Ya kan Indonesia kan jadinya Oh tadi. Indonesia Ya, ya. Indonesia boleh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya urusan belanja emak-emak lah. Mama lah. Jadi pemenangnya karena mendekati angka 100.000 adalah mamahnya. Alam 103.000, Bunda Atiko 96.500. Luar biasa. Kompetisi ini dimenangkan oleh Bunda. Emak. Hidup Emak. Oke, sekarang kita ke belakang. Bunda Atiko, Ya. kita bawa kali ya. Barang-barang sini aku bawain. Oh. Mari. Ini nggak usah berarti Mbak ya. Nggak ada duitnya tuh. Oh, kurang ya tadi ya? Nggak apa-apa. Nah ini Nih. kembaliannya Kurang 3.000 kan, pas. betul kan? Terima kasih. Subsidi silang. Iya, terima kasih. soalnya yang tadi nggak ada ini bangga buatan Indonesia jadi Oh. tak masukin lagi. Oh, itu tuh sign apa sih? Emang wajib UMKM ya buat Iko? Ya berarti ini kan yang di apa? Hah? Udah Iya. curated. Kita di luar ya? Boleh. Yuk. Ini taruh sini apa di bawah? Di bawah aja buat Iko. Nah, membuktikan bahwa Mama masih menjadi pemenangnya Alam, kamu menerima kekalahan kamu Alam. Ya harus nerima lah. Harus terima Ternyata lah. hasil lahir tidak sesuai quick count. Ternyata tadi ada perbedaan harga ya. Iya. Padahal Alam sudah menghitung-hitung. Pas banget ya ternyata Pas. kalau hitungannya ini berapa tadi kan? Ini 10, ini 90 kan 100. Tahun ini 100. naik 13.000. Jadi 13.000. Mungkin kalau dikaitin sama sekarang hasil survei bisa bicara apa saja ya, tapi hasil akhir kan urusannya beda ya. Bisa aja nyambung-nyambung gitu. Bisa tambahan mesti aku kalau itu. Nggak ikut-ikut. Gak ikut-ikutan. Oke, buat Tiko dan juga Alam ngobrolin soal tadi mumpung lagi konteksnya emak-emak, ini menarik banget. Kan kalau dulu kan, bukan dulu sih, istilahnya kan suara rakyat itu kan adalah suara Tuhan. Kalau sekarang mungkin kan berubah zamannya ketika melihat sosial media, suara ibu-ibu adalah suara Tuhan istilah katanya gitu kan. Kayak ibu-ibu menjadi pemegang kendali dalam banyak hal, misalnya dalam rumah tangga menjadi rujukan. Bahkan kalau soal pilihan, kalau ibunya milih A, semuanya milih A. Kayak klub bola dari lahir Alam udah MU karena bundanya suka MU gitu ya. Nah, pengen tahu tanggapannya Bu Atiko, mumpung lagi bareng sama Alam juga gitu ya. Aku punya beberapa visual. Ya. Silakan ditaruh sini aja. Makasih Mbak. Terima kasih. Jadi aku punya beberapa visual yang nanti juga akan aku tunjukin. Tapi yang pertama ini kayaknya udah kebayang karena mungkin sering kita jumpai di jalan raya. Ya. Visual pertama adalah apa pendapatnya Bu Atiko tentang ibu-ibu yang hobi banget naik motor, sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Jadi kalau kebetulan ya dulu ketika saya masih sering sepedaan, kalau lihat ibu-ibu sen ke kanan, saya pasti akan pelan dulu. Jadi mending memberi waktu buat beliau untuk memutuskan mau ke kanan apa ke kiri seperti itu. Mungkin kadang nggak sadar karena itu matic ya, motornya kan mayoritas matic. Kadang ada persepsi kalau matic kan berarti kalau sennya udah di ini nanti mati dengan sendirinya. Padahal kan belum tentu ya. Ya belum tentu gitu. Jadi ya Ya mau gimana lagi gitu ya. tapi menunjukkan bahwa perempuan itu sangat mandiri ya dalam kondisi. Mungkin beliau itu sudah dewasa, baru naik sepeda motor loh gitu. Tapi karena banyak tugas-tugas, harus ngantar anak, harus belanja, beliau itu menjadi termotivasi untuk bisa mandiri. Soalnya kalau nggak bisa naik motor, nanti apa-apa jadi ketergantungan. Benar, Gitu. jadi minta Untuk bisa tolong. mempercepat aktivitas, baik aktivitas ketika bekerja maupun ketika mengurus keluarga. Oh, oke, menarik. Ini kalau dari perspektif sesama bunda-bunda ya. Kalau dari perspektifnya seorang Alam tentang ibu-ibu yang naik motor sen kanan beloknya ke kiri, gimana Lam? Ya, kalau aku kan, kalau ibu kan mungkin udah lama nggak nyetir ya, mobil. Kalau aku kan masih nyetir mobil, lagi di Jogja. Jadi kalau di WhatsApp Mbak, aku tuh ada stiker. Apa stikernya?
Itu bahasa Jawa, namanya Sendiko Dawuh Senior. Jadi kita selalu ngikutin apa yang senior lakukan. Jadi ya udah kalau misalkan kayak gitu kondisinya, ya udah kita jaga jarak, nunggu dulu, baru nanti setelah udah tanggal mainnya udah jadi gitu, ya udah baru kita ikutin. Tapi ya udah aman aja daripada nanti gimana nanti kita gimana juga, itu kan pusing. Ya. Adalah aksi ibu-ibu ngebubarin tawuran di Tebet. Oh iya, ya. Gimana pendapatnya Bu Atiko? Wah, ini keren sekali ya, keren sekali. Karena apa? Di rumah, anak-anak itu lebih banyak berinteraksi dengan ibu-ibu. Jadi ketika di jalan mereka ditegur sama ibu-ibu, mereka jadi ingat emaknya di rumah. Akhirnya nurut. Bener. Saya juga pernah menjadi saksi mata ketika ada tawuran di Jakarta, ada emak-emak yang itu, ayo perang, emak kalian itu lagi sibuk nyari uang untuk bayar sekolah, kalian malah berantem. Bener loh, akhirnya nurut. Beda mungkin kalau yang kemarin itu aparat, emang siapa dia? Nggak ada keterkaitan. Tapi kalau ibu-ibu mereka mengingat yang di rumah. Kalau menurut saya, jadi ingat nanti tergerak. Jadi ingat diomelin di rumah kayak apa gitu. Gimana lah? Memang kalau diomelin di rumah gimana ya? No Kalau aku comment nggak lah. Kalau Bunda nggak pernah ngomel. Udah nggak pernah ngomel. Oke, video selanjutnya untuk Bunda dan Alam ini adalah video The Power of Emak-emak yang gerebek tempat sarang narkoba dan prostitusi. Wow. Ini di Jambi kejadiannya. Bahkan ketika masyarakat mengharapkan aparat yang turun tangan, yang berwajib yang turun tangan, sama ibu-ibu langsung bubar tempatnya. Oh iya. Jadi benar-benar the power of emak-emak ini. Karena emak-emak itu mengingat ya, dia juga punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, untuk memastikan bahwa environment yang ada di masyarakat itu aman. Jadi mereka juga tergerak untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar seperti itulah. Mungkar. Setuju nggak sih Lam? Iya, kayaknya semua orang itu akan lebih takut kepada ibunya sendiri daripada orang lain itu, meskipun pakai seragam apapun ya. Kayak contohnya kalau film-film mafia Italia zaman dulu gitu kan, semua kan nggak takut siapa-siapa, siapa ditembakin di segala macam disiksa, tapi kalau dia sama ibunya udah takut gitu. Pablo Escobar. Yes. Galak di luar tapi sama ibunya cinta banget. Betul. Gitu-gitu juga. Ya itu mungkin juga efek psikologisnya, jadi misalkan ada emak-emak meskipun bukan orang tuanya itu juga ke bawah. Luar biasa ya. Ini apa? Karena satu zodiak ya, jadi nge-vibes banget gitu ya jawabannya ya. Tapi aku penasaran deh, lebih Alam yang ngertiin Bunda, apa Bunda yang lebih ngertiin Alam sebetulnya? Saling sih. Dia sangat paham emaknya. Sangat paham bagaimana bisa menghadapi emaknya, itu dia sangat paham. Mungkin dari kecil kita, ya kan cuma anak satu ya, jadi komunikasi kita sangat intens. Iya, sama ini sih, bapak sama ibu ya, ibu juga lebih banyak mungkin, somehow aku juga nggak ngerti caranya, tapi itu tertanam di aku terkait entah itu social sensitivity, kepekaan terhadap emosi, jadi itu kita nggak perlu mengutarakan sesuatu, tapi kita udah tahu apa yang dirasain masing-masing gitu loh. Body language kita udah masing-masing udah tahu. Udah tahu. Gitu. Jadi nggak usah dikatakan misalnya saya moodnya lagi kurang bagus, pasti udah paham. Udah langsung ngerti. Nggak usah ngomel, dia udah tahu. Oh, Bunda dari kalimat saya misalnya manggil Hani itu ada stratanya sendiri. Oh ini udah siaga 3, oh ini siaga 1, itu udah paham dia. Udah paham. Boleh dicontohin ulang nggak? Saya gimana tadi? Saya kan harus ada konteksnya. Hani gitu. Berarti lagi saya. Hani, wah itu harus segera selesai nih kerjaannya, misalnya gitu. Hani, wah itu udah mulai. Gitu ya. Alam mengerti kode hani itu? Iya, tapi kalau ibu tuh ekspresif kan, ya itu juga kelihatan di situ. Jadi sudah sangat terlihat. Jadi kalau dibilang siapa yang ngertiin siapa lebih, saling mengerti ya, saling mengerti. Siapa yang lebih sering ngambek? Ibu ngambekin Alam apa Alam? Oh ya jelas lah. Nggak perlu ditanya. Oh ya? Jelas. Gimana cara ngadepinnya Lam? Kalau gitu berarti harus tanyanya ke Alam nih. Gimana cara ngadepin Bunda kalau lagi ngambek? Ditempel terus sih, didistract sama hal-hal yang lain, diajak ngobrol biasa aja sebenarnya. Jangan sampai tetap fokus, misalkan temeh gitu yang ngambek karena makannya dingin, contoh gitu. Ya udah nggak usah difokusin di situ, kita ngobrolin hal yang lain. Ya kayak sama kayak anak kecil lah.
gitu. Seriusan. Kalau Tapi nggak sulit jadinya. Nggak sulit. Dia ngomong ke emaknya itu ngomong. Mungkin dia melihat cara bapaknya memperlakukan saya gitu. Oh, ya ampun. Tapi kalau ngelihat usianya Alam sekarang 22 tahun ya? Masuk dua-dua. Masuk Nanti 22. Desember. Untuk usia Alam tuh kayak kelewat dewasa gak sih buat Tiko? Iya, sangat dewasa. Iya ya? Mungkin karena terbentuk oleh kondisi ya. Dia anak tunggal, mau nggak mau dia harus bisa mandiri. Iya, kayak aku tuh bisa manja. Kamu tuh punya pilihan untuk jadi anak tunggal yang kayak ya suka-suka aja gitu kan. Tapi kamu memilih untuk menjadi figur yang mature gitu lah. Ya, kalau udah ada maturity itu sebenarnya itu bukan pilihan ya. Iya sih. Itu udah By bukan opsi nature. lagi. Iya. Itu udah bukan pilihan sebenarnya. Jadi kalau orangnya masih menganggap itu pilihan ya berarti emang maturity levelnya belum sesuai sama tanggung jawab yang dilimpahkan oleh kondisi kan. Iya, I see. Jawabannya aja udah biasa banget ya. Luar biasa loh benar-benar. Tapi mungkin kalau di matanya Bunda forever honey baby kali ya selamanya ya. Iya. Tapi tadi di off air kita sempat ngobrol. Alam sebetulnya dengan love language-nya Bunda itu udah gede kan biasa anak-anak risih kalau masih sayang, dicium, dipeluk gitu sampai dikirain pacarnya kemana-mana. Alam tuh risih nggak sih? Udah ngelewati fasenya itu sih. Ya itu kan mungkin fase anak-anak remaja ya. Biasanya risih kan pasti karena SMP ya. SMP, akhir-akhir SD gitu. Tapi udah semenjak kuliah sih jadi malah ya udah nggak apa-apa. Ya itu emang udah ngelewati fasenya aja. dia tahu kalau itu bahasa sayangnya Bunda. Iya. Kalau bahasa sayangnya Alam ke Bunda apa? Apa ya? Nggak tahu. Mungkin aku kayaknya agak cuek kan ya orangnya. Agak cuek. Jadi kalau udah nunjukin affection sedikit itu udah berarti nunjukin. Oh, itu udah luar biasa Iya. banget ya. Oh. Kayak bapaknya bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ya ampun, dikelilingin dua cowok-cowok romantis yang nggak terlalu banyak. Ini langsung sat-sut gitu ya, love language-nya real gitu ya. Oke, nah sekarang bicara tentang lebih banyak tentang yang apa sedang keluarganya Bu Atikoh dan Alam hadapi di depan ya. Masa kerjanya Bapak akan selesai beberapa bulan lagi, which is September. Tinggal beberapa hari. Tinggal beberapa hari bahkan ya? Ya kan tinggal September. Oh Setengah iya bulan benar ya. setengah bulan lagi ya, sebentar lagi gitu. Iya. Udah akan selesai menjadi gubernur Jawa Tengah dan akan mulai lebih serius lagi di pemilu presiden untuk 2024. How do you feel, Lam? Tadi aku udah tanya sama Bunda, kalau Alam apa yang Alam siap untuk hadapi gitu? Sebenarnya sih kalau yang siap untuk aku hadapi lebih ke bagaimana aku nanti coping with all the spotlights gitu. Gimana aku nanti bisa menghadapi berapa sorotan-sorotan yang ada di publik. Itu kan juga ngetes seberapa dewasa aku ya. Betul. Seberapa tidak egoisnya aku. Jadi kalau misalkan melakukan sesuatu itu ya selalu ingat keluarga. Karena sekecil apapun yang aku lakukan pasti ada konsekuensinya. Benar. Dan jadi sorotan publik juga kan. People look up banget ke Alam pasti. Apa sih Bu Atikoh, misalnya Alam juga kayak punya diskusi tersendiri sama Bu Atikoh ketika harus menghadapi publik yang mungkin sekarang sorotannya semua lagi ke sini. Iya. Sebenarnya dari ketika kita mulai di Jawa Tengah itu bagaimanapun kan Alam anak tunggal. Jadi spotlightnya itu tidak bisa terbagikan kan, benar-benar ke dia. Jadi dari SD saya udah minta maaf. Bunda minta maaf ya. Jadi mau nggak mau dia merasakan itu konsekuensi dari SD. Orang matanya tertuju ke dia, terutama di Jawa Tengah. Itu udah jadi ya pelan-pelan kita bahwa setiap langkah, setiap tindakan yang dilakukan itu pasti akan dinotis oleh orang di masyarakat ya. Jadi mau nggak mau ya itu sudah sebagai konsekuensi. Iya, mungkin tambahan satu lagi sih Mbak. Udah mendekati ke sana, semua itu harus rasional. Jangan sampai dimasukin nanti. Kalau misalkan rasional, kita belum perlu melakukan sesuatu, nanti beres mesti yang kita lakukan. Tapi kalau udah dimasukin hati, ya itu kitanya udah jengkel, kita udah ngambek segala macem. Terus apa yang kita kerjakan nggak selesai. Nggak usah baper ya. Iya, Bisa baper ya. rasional. Ibu udah mulai bisa nggak baper. Alam sudah mulai bisa memilah-milih apa yang Alam konsumsi dan tidak gitu. Sosial media misalnya. Udah dari tahun 2013. Bahkan Justru dari iya. 2013. Justru dia banyak menguatkan aku. Kalau misalnya kita pas diskusi ya, Iya. ini
yang kuat ya ini nih. Justru dia khawatir ke aku yang tadi aku bahas itu. Dia tadi Dia banyak Ibu udah memakan. sempat mention duluan pas kita lagi di lari tadi ya, Ibu Iya. habis lari. Oh, I see. Tapi gimana sih lo cara alam menyikapi, kan mungkin kalau misalnya ada pilihan by choices, mungkin ada beberapa anak yang milih, gue sih lebih prefer nggak ada spotlight ya ketimbang harus kayak gini gitu. Kalau Alam sendiri preference pribadinya, Alam sebetulnya lebih pengen seperti apa? Preference-nya, Oh, oh. nggak ada preference, apapun yang bisa bantu Bapak sih. Ya. Gitu. Itu adalah bagian dari kita mensupport Iya. keluarga karena kita satu paket, Mbak. Iya, Jadi benar. apapun konsekuensinya, apapun responsibility-nya, kita harus siap. Kita mendapatkan privilege kan, menjadi anaknya Mas Ganjar, menjadi istri Mas Ganjar, tentu di balik itu juga ada konsekuensi. Oke. Jadi kita udah siap dari sisi konsekuensi. Karena kalau kita mau mencintai seseorang itu kan harus utuh ya. Betul. Bukan cuma nyari yang enaknya aja. Benar. Itu tapi buntut-buntutnya juga harus kita terima juga. Mau nggak mau ya Iya. buat itu ya. Iya. Jadi Punya- tambahan satu lagi Mbak, apa yang dilakukan sekarang, entah Bapak sendiri, Ibu sendiri, saya sendiri, itu udah bukan masing-masing lagi, tapi udah Satu kesatuan. iya, kita udah keluarga, jadi living as a unit, doing activities as a unit. Oke, Iya. udah ekosistem ya, Iya. udah Iya. kebentuk ya jalannya kayak gitu. Ya Manchester United. Merah gitu ya. Unitednya itu loh United. tetap harus. Iya benar-benar. Walaupun buat aku tetap Manchester is blue. Tetap gak mau kalah. Terus dulu dong buat gue. Oke. Nah, dengan titel judul calon anaknya calon presiden dan istrinya calon presiden, somehow it's getting heavier. I know. Apa ya? Gimana lingkungan keluarga deh? Kan keluarga besar kan Bu Atiko di pesantren juga pasti. Bagaimana keluarga besar ini menyikapi? Apakah semuanya ikutan turun gunung juga untuk dukungan? Alam juga kan aku dengar masuk ke tim 7 ya, salah satu dari tim yang memang dipersiapkan untuk Bapak gitu. Mungkin dari Bu Atiko dulu. Kalau keluarga besar memang karena dulu bapak saya juga politisi ya. Jadi mereka sudah memang paham dengan environment seperti itu. Jadi insya Allah mereka semuanya support. Ya supportnya banyak. Ada yang dengan doa, ada yang dengan merestui, ada yang juga mempersiapkan untuk mereka bisa berkontribusi apa. Oh, oke. Turun gunung lah istilahnya. Alam, gimana Alam? Tim 7 nih kayak keren banget gitu kayak Enggak lah. 7 gitu ya. Enggak Mbak. Aku Apa tuh? nggak directly involved ke apa-apa sih sebenarnya sekarang juga. Iya. Tim 7, sekarang yang nomor 7 kan Mason Mount Mbak, bukan Alam kan. Mason Mount kalau dia aja nomor 7 Mason Mount. Jadi kemarin juga beberapa kali dari senior juga Pak Hasto sempat mention kan soal juru kampanye. Ya sebenarnya mungkin kalau itu juga enggak sih, mungkin lebih bantu Bapak di Oke. Iya. sebagai anak. Sebagai Iya anak bantu ya. sebagai ya Oke. Di support anak-anak- sebagai anak. Di anak-anak muda gimana sih Lam kalau yang dari Alam temui di lapangan gitu, misalnya teman-temannya Alam kan sekarang pemilih yang Iya. akan ngevote itu kan seumuran Alam dan di generasi aku semuanya gitu yang akan jadi votersnya gitu. Apa yang Alam jumpai real problem di lapangan? Real problem adalah mungkin kalau untuk para pengamat ataupun dari para peneliti itu banyak melihat tendensi untuk apolitis. Tapi menurut saya itu verdiknya salah, kesimpulannya salah. Mereka itu bukan apolitis, tapi mereka belum punya preferensi dan sepertinya akan sulit untuk memvokalkan preferensi mereka. Tapi soal political awareness, mereka itu sangat paham sebenarnya. Oke. Jadi ini sekarang yang lagi Alam garap nih ya sebagai Buat anaknya juga. Bapak melihat-lihat lapangan gitu kan, Iya, saya kan- ngecek langsung. Pengamat, Mbak. Mengamati situasi. Mengamati situasi ya. Pengamat tapi gaya amat. Pengamat tapi gaya amat. Ibu, oke pertanyaan selanjutnya untuk Bu Atiko. Ini mungkin masih kejauhan, tapi aku penasaran aja sih. Ibu udah melewati masa-masa sebagai istri seorang gubernur dari Jawa Tengah. Kalau jadi ibu negara, apa hal pertama yang mau Bu Atiko lakukan? Insya Allah ya. Kalau misalnya itu kalau saya lebih banyak fokus ke anak dan mungkin pemberdayaan perempuan ya, terutama kalau bisa untuk stunting itu benar-benar zero di Indonesia karena itu mereka kan masa depan bangsa ya. Jadi
saya pinginnya ya semua pihak itu bisa terlibat dalam bagaimana menyehatkan anak secara jasmani maupun rohani, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar perempuan itu juga diberi porsi lebih. Sekarang sudah. Tetapi harus ada pemberdayaan yang lebih integrated, gitu. Karena sekarang perempuan kan juga menjadi kunci utama dari ekonomi ya. Kalau kita bicara UMKM, kemarin ketika pandemi, survival sekali mereka. Ibu-ibu ini luar biasa. Mereka yang misalnya ada yang di PHK, suaminya, mereka langsung beralih ke kuliner. Nah ini tentu perlu penguatan lebih lanjut gitu loh Mbak. Saya lebih mungkin fokusnya ke pendidikan, kesehatan anak, sama ke pemberdayaan perempuan itu. Kalau di skup yang lebih kecil di Jawa Tengah, Ya. seperti apa so far Bu Atiko? Kalau kita memang terus-menerus terkait dengan upaya untuk ini ya, untuk penanggulangan stunting, terutama pencegahannya. Jadi kita gotong royong untuk tingkat realnya ya, gotong royong. Bagaimana seluruh elemen masyarakat itu bisa menjadi orang tua asuh. Misalnya ada bayi atau yang memiliki resiko stunting itu sehari minimal mengkonsumsi 1 butir telur. Untuk ibu hamil juga seperti itu, karena kalau kita bicara stunting 1000 hari kehidupan pertama itu kan yang krusial. Jadi mulai dari di kandungan, gizi ibu harus cukup, kemudian ketika lahir sampai usia 2 tahun itu kita benar-benar harus jagain. Karena ini golden age. Gitu. Jadi seperti itu Mbak, kemarin juga banyak pihak yang memberikan support luar biasa sebagai orang tua asuh. Kalau untuk ibu-ibunya ya, mulai dari tingkat rumah tangga itu. Jadi meskipun tetap beraktivitas di rumah, tetapi mereka juga memiliki support terhadap ekonomi keluarga. Itu kunci ketika kita mau penanggulangan kemiskinan yang real di tingkat grassroots itu seperti itu Mbak. Kalau yang Bapak komunikasikan gitu, pasti kan banyak sekali yang Bapak diskusikan sama Alam tentang program-program yang bisa anak muda banget gitu, yang kira-kira bisa menyentuh anak muda dan melihat sosoknya Bapak sebagai pilihan presiden di masa depan. Apa sih, what kind of discussion, hal-hal apa saja yang menjadi concern Bapak dari anak-anak muda? Kalau Bapak melihat anak muda itu lebih ke challenge terkait inovasi yang terus datang terus ya. Dan itu kan pasti bakal ada tantangan lagi di mana pemerintah perlu tackle soal job creation. Ya kan, karena job creation itu berubah terus-menerus dan itu kan permasalahan usia-usiaku gitu. Nanti harus lulus kuliah mau ngapain dan semua itu harus disiapkan dengan baik. Terus juga majority emang soal ekonomi sih. Soal ekonomi karena aku juga mikir hal yang sama gitu. Kalau soal Gen Z sampai millennials, yang penting perut saya kenyang gitu dan saya hidup tuh nggak pusing gitu lah. Semua itu nyaman. Secure. Stable, secure. Jadi mungkin kalau selain job creation ada yang increasing income, terus juga bakal ada price stability, semacam itu. Dengan nanti itu urusan bapak-bapak lah yang mikir kalau misalkan di programnya bentuknya kayak gimana. Itu kan Bapak tanya sebagai orang yang lahir di beda tahun. Saya dilalah yang tahun Gen Z, jadi tanya Bapak gitu, teman-teman gimana? Oke. Jadi pertanyaannya lebih karena generation gap, pengen tahu perspektif dari generasinya Alam itu seperti apa gitu. Nah, tapi in reverse, ada nggak sih kebijakan Bapak yang pernah Bapak ambil yang bikin Alam sebel? Misalnya kayak urusan U20 kemarin. Kalau U20 sih dari segala aspek itu argumentable, debatable semuanya. Jadi kalau saya sih sebel enggak ya, cuman kadang-kadang emang ada beberapa yang nggak sepaham aja. Iya, nggak sepaham atau saya pertanyakan gitu, question. Tapi kalau yang sampai, itu tadi kembali ke rationality kan, jangan sampai sebel, jangan saya masukin hati. Karena kalau saya yakin sih kalau Bapak melakukan sesuatu, everything happen for a reason. Gitu, nggak mungkin aneh-aneh. Pasti ada. Karena pun satu hal yang Bapak selalu tanamin di saya juga adalah kalau ambil keputusan itu harus matang, harus benar-benar. Karena di saat setelah kita ambil keputusan, kita nggak boleh menyesal. Kita kan biasanya ngobrol intens tuh di meja makan. Iya. Sama Bapak juga. Iya, itu Quality time kita itu di meja makan, bener-bener. Ya, apa tuh di rumah, apa di luar, iya.
yang ringan tiba-tiba terus nanti masuk ke pusing-pusing. yang musik. Ada aja yang nggak penting, yang penting banget semuanya dibahas. semuanya masuk aja. Itu meja makan. Jadi makannya mungkin bisa cuma 10 menit, ngobrolnya bisa 1 jam. Oke, pertanyaan selanjutnya ini menarik. Alam sebagai anak satu-satunya, ini aku minta Bu Atiko nanti jawab juga. Sebagai anak satu-satunya Pak Ganjar dan juga Bu Atiko, kamu ada interest nggak sih Lam untuk nyebur ke politik? Jujur. Kalau interest ya Mbak, saya kan dari dulu ganti-ganti. SD itu saya TK ya, pengen jadi astronot. Gitu kan. Terus agak gede dikit pengen jadi pemain bola. Gitu. Terus gede dikit pengen jadi engineer, scientist. Terus gede pengen jadi nggak tahu apa. Ya. Makanya kalau misalkan bicara soal interest saya itu masih luas. Gitu. Jadi bisa jadi saya nanti jadi politisi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, atau mungkin nanti saya jadi pembawa acara di POV, itu juga saya nggak tahu nanti gimana. Benar banget gitu, lagi. atau tiba-tiba jadi apa kayak gitu, atlet e-sports atau apa, nanti tiba-tiba saya diundang Oscar gitu jadi aktor. No one ever knows kalau untuk kedepannya gitu. Jadi kalau misalkan interest, saya nggak bakal untuk kemungkinan apa-apa. Gitu. Tapi kayaknya untuk kedepan ini saya fokus cari uang. Dia mau jadi mau wirausaha dulu. Iya. Jadi dia kan ketika SMA itu sudah buat ini ya, student company. Dari situ dia akhirnya tertarik untuk jadi wirausaha. Sempat menang juga kan kamu di Singapura itu ya? Di Filipina. Di Filipina. Kita bawa ke Asia Pasifik di Filipina, ya dapat achievements lah. Yang ini bukannya di Intrageneri Ecen Gondok dan betul. Batik. Masih jalan sampai sekarang, Lam? Udah enggak. Udah pisah-pisah. Iya, waktu itu. Tapi ini ya, foundation untuk bagaimana berwirausaha itu dapat banget. Udah dari dapat situ. banget. Kalau pertanyaan selanjutnya, Lam, pesan apa sih Lam yang biasa dititipin mungkin sekarang deh, precisely? Pesan apa yang dititipkan sama Bapak dan juga sama Ibu ke Alam untuk mempersiapkan Alam menghadapi tantangan ke depan, especially tentang pencapresan 2024? Karena haters gonna hate, tadi Ibu udah bilang yang cinta juga akan sama banyaknya, mungkin lebih banyak, tapi apa sih yang dipesenin ke Alam? Apalagi kan Alam masih muda, secara emotionally mungkin belum sestabil orang-orang yang sudah lebih dewasa gitu. Boleh di-share nggak? Pesan ya? Ada 2 Mbak. Apa tuh? Jaga diri. Karena orang-orang pasti akan, kalau nggak bisa langsung senggol kepalanya nih, pasti bawa-bawanya kan. Bener. Lingkungannya, di mana ada saya, ada ibu juga di situ. Jadi jaga diri dalam aspek apapun. Nanti tiba-tiba ada orang, Lam, ayo bisnis. Itu juga tanda tanya. Atau mungkin ada yang deket-deketin dengan motif politik, resiko-resiko. Iya, resiko-resiko Punya kepentingan personal atau apapun itu juga Keamanan. security. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah aku nggak sendiri. Ada ibu, ada bapak. Gitu. Begitu pula sebaliknya, ibu nggak sendiri, ada bapak, ada saya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan apapun, kalau misalkan ada kesulitan apapun, selalu ada rumah untuk pulang. Kita bisa saling menguatkan itu, Mbak. Jadi ketika mungkin aku yang lagi down, ada Alam, ada bapaknya. Jadi ya kita bekerja sebagai tim. Selalu punya safe zone. Iya, iya. Iya betul. Jadi ketika kita udah pusing ya kalau ketemu dengan Alam sama bapaknya, udah kita ngobrol-ngobrol itu cukup untuk mengecas energi positif lagi. Recharge lagi ya. Kalau dari Pak Ganjar ke Bu Atiko, yang spesifik pesannya menghadapi ini semua, pertanyaannya sama kayak aku ke Alam tadi, apa Bu Atiko? Ya hampir sama dengan Alam tadi ya. Jadi kalau Mas Ganjar kan tahu kalau saya sih sebenarnya basically saya itu introvert. Nah, jadi ketika melakukan sesuatu selalu saya diberi keleluasaan untuk mengikuti pace saya sendiri. Nggak sesuai dengan pace dengan Mas Ganjar karena kita beda ya. Terus kalau kondisi-kondisi lagi agak panas atau apa, ya Mas Ganjar nggak usah semua dimasukkan ke hati gitu. Kemudian ya aku harus bisa memilah mana yang perlu dipikirkan, mana yang enggak gitu. Ya kita bisa bergandengan tangan gitu. Yang penting kita bisa bergandengan tangan, saling menguatkan, itu aja Mbak.
Luar biasa. Wah Lam, standarisasi kamu nyari pacar tinggi banget nih. Minimal banget harus semama nih. Lebih Saya pendek loh. bukan maksudku quality-nya minimal banget harus seibu gitu. Iya. Dipesenin gitu juga nggak mungkin sama keluarga sama bapak enggak ada sih, enggak ada, cuman emang dari pribadi ya. Jadi emang susah. Nanti maksudnya nyari istri levelnya udah kayak ibu dan saya sendiri juga levelnya harus lebih dari bapak gitu. Dimana dua-duanya itu susah banget gitu. Jadi ya quarter life crisis-nya nanti itu mungkin ya. Tapi kita sebagai orang tua nggak pernah ekspektasi. Yang penting yang satu dari sisi agamanya bagus gitu ya. Yang Catat tuh, kedua, Lam. Agama. Terus? yang kedua cinta sama keluarga. Kemudian yang ketiga itu yang paling penting bisa mencintai dia apa adanya. Itu yang paling penting. Karena jangan mencintai hanya dari sisi baiknya saja, tapi yang paling penting adalah bisa menerima positif negatifnya Alam dan keluarganya. Udah nggak sabar gak sih pengen punya cucu Bunda? Alam pusing nih pertanyaannya nih. Apa udah mulai digoda-godain dulu? Alam mana nih kok nggak ada yang dikenalin ke Bunda? Udah mulai gitu belum? Enggak sih. lah ya. Masih Biar dia 21, iya, 21. biar dia berkembang dulu, explore dulu, menggali apa potensi dia mau kemana itu. Iya, karena kan Waktunya kita masih juga panjang. keluarga besar kan deket. Jadi Iya. masih banyak yang kecil-kecil. Kalau emang mau ketemu anak kecil, tinggal keluarga besar. Karena kebetulan kita emang bertiga itu suka banget anak kecil. Iya. Bener, jadi ya ada keponaan itu pasti itu luar biasa, kita senang. Untuk mewarnai rumah karena anaknya udah gede juga ya, jadi nyari yang Dia juga senang buat anak kecil. Dan cepet, anak kecil tuh kalau sama dia cepet banget. Oke. Mungkin pilihan keduanya Alam nggak mau nambah adik? Pabriknya ya nggak usah. Dulu dia ketika TK bilang gini, TK Pak SD ya, TK ya, Bunda tuh nggak sayang sama aku ya, dia gitu. Loh kenapa? Temen tuh kalau nggak punya adik punya kakak, aku kok nggak punya. Tapi sepi nggak sih Lam jadi anak tunggal bertumbuh seperti ini ketika teman-teman semua punya saudara gitu? Kok sepi sih? Iya kadang-kadang ya, mesti ada rasa sepinya. Tapi ya itu tadi, kembali ke keluarga besar, Iya. kita deket, emang sedekat Iya. itu kan? Kita mengoptimalkan extended family. Jadi dia dengan sepupunya itu kayak saudara kandung. Jadi itu siblingsnya iya. banyak. Iya, siblingnya banyak banget. Jadi sepupu rasa saudara kandung. Saudara kandung, seru banget. Jadi no worries, tetap happy ya banyak keluarganya. Terakhir, sebelum kita menutup point of view kali ini dengan suara merdunya Alam. Suaranya lagi bagus banget nih, soalnya Alam tadi aku puji. Alam, apa pesan Alam untuk bapak dan juga ibu? Oh aduh. Kamu pernah ngomong langsung nggak? Enggak sih, kayaknya belum pernah sih. Enggak. Mungkin this is the moment. Iya, bisa. Mungkin sama sih, sama apa yang udah dipesenin juga Kak. Untuk bapak dulu ya. Untuk kedua-duanya, secara Untuk kolektif kedua-duanya? ada. Oke. Jadi secara kolektif mungkin ya itu, jangan sampai ngerasa sendiri lah. Karena masih ada, kalau dibuat ibu masih ada aku, masih ada bapak. Kalau misalkan ada bapak, kita one call away 24/7 gitu. Meskipun kadang-kadang juga nggak balas atau nggak diangkat ya. Kalau pakai stiker enggih gitu kan ya Alam ya. Itu sama dengan hiruk pikuk yang akan datang dan lain sebagainya, tetap jangan lupa untuk berbahagia sih, karena yang paling utama dari semua ini adalah kita harus enjoy every steps we take gitu. Ngomongnya ke Bunda dong. Oh iya kan, buat bapak ibu. Jadi bisa ditonton di PLV aja kalau mau lihatnya gitunya buat bapak ibu. Romantisnya diumpet-umpetin ya Bunda ya. Iya, tapi dia ini memang kita kadang takjub gitu ya ketika dia SMP, SMA, ngomongnya udah deep gitu kadang. Udah deep ya, udah deep ya. Ini pasti pengaruh tontonan nih kamu. Nontonnya apa, baca bukunya apa nih kamu. Iya, baca bukunya, dan kita juga selalu diskusi sih. Dari dia kecil dia harus memutuskan sendiri juga. Kita memberikan pilihan-pilihan, nanti dia yang memutuskan. Dengan seperti itu dia kan tahu konsekuensinya juga kan. Jadi kenapa milih ini, harus ada reasonnya, nggak cuma karena saya ingin nanti kayak milih sekolah. Kenapa milih sekolahnya yang ini, harus ada reason di belakangnya. Harus ada alasan. Ya, jadi kan otomatis seperti itu dia terbiasa untuk berpikir kritis juga.
ketika kita melibatkan dalam setiap keputusan di keluarga, keputusan keluarga ya bukan keputusan yang lain, dia selalu kita libatkan. Dan itu membuat dia jadi kritis ya. Kritis. Iya ya. Kamu feeling included ya. Iya. Jadi nggak dianggap sebagai anak yang masih kecil nanti aja. Nggak. Bunda sama ayah aja gitu, nggak kayak gitu. Karena kalau di meja makan ini Nggak ada. status Ditanggalkan iya dulu. gap usia itu semua taruh di meja. Taruh di meja. Ya. Very nice. Oke. Menarik sekali diskusi kali ini. Sepertinya akan lebih seru kalau misalnya kapan-kapan Pak Ganjar juga bisa join kita ya. Berarti kan juga Alam. Well, untuk menutup point of view kali ini, Alam punya satu persembahan. Yeay. Bahan di paling bisa maksa pokoknya. Alam karena suaranya bagus banget Enggak. dan main gitarnya juga jago karena dia juga musisi. Jadi Nah. kita akan dengarkan satu lagu dari Alam untuk menutup point of view kali ini. Saya Aziza Hanum, Bu Atiko, dan juga Alam. Sampai jumpa. I could stay. If it's me you're seeing, then I kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever. Forever and ever. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, and the sweetest will never dream.